saya pun melihat ada sosok pocong yang melayang terbang ke belakang warung. Saat yang ditumpahkan ke pisin, baru dirasakanlah harum aroma yang tadinya harum menyengatnya kopi berubah bau anyir. Aroma tersebut tersengat dan tercium jelas. Kami bertiga dikejutkan dengan tertawanya Eko yang terbahak-bahak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mengulas malam dimanapun Anda berada, dengan saya Jampang. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kemudahan-kemudahan dan dipanjangkan usia Anda, serta diberi kesehatan yang prima dan rezeki yang berlimpah. Di bulan yang penuh hikmah ini, semoga kalian semuanya diberikan hidayah sama Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya. Kejadian itu kurang lebihnya tahun 2008 ya, waktu H-5 mau mudik. Teman saya waktu itu Wito. Kebetulan saya sendiri waktu itu masih aktif menangani menyuplai kebutuhan pabrik rotan ataupun pengrajin rotan yang khususnya di wilayah Tegalwangi, di mana saya bersama Wito memasok bahan baku untuk anyaman, yaitu dari pelepah pisang. Waktu itu ramainya nggak terkira, sampai maju dari modal yang kecil sampai banyak menghasilkan keuntungan. Sedekah pun tetap saya jalankan, 2,5% dari keuntungan yang saya terima dari setiap transaksi penjualan barang-barang hasil dari anyaman dari pelepah pisang. Macamnya seperti grandong, selimit itu yang seperti tambang, tapi semuanya terbuat dari pelepah pisang. Yaitu kegiatan ini banyak yang dilakukan di daerah-daerah, khususnya di Bojonegoro, wilayah Jawa Timur. Saya dan Wito kurang lebihnya 2 tahun menggeluti untuk memasok bahan-bahan yang dibutuhkan di pabrik-pabrik rotan, khususnya itu kayak grandong, sega, terusnya ada lagi juga kayak dari alga. Kalau eceng gondok itu banyaknya dari wilayah Tasik, serta dari lokal Cirebon pun ada, khususnya dari kabupaten, yaitu kebanyakan daerah wilayah Kerangkeng. Bahkan di Tuban pun juga banyak pengrajin-pengrajin anyaman yang khususnya dari eceng gondok. Saya pun sering ambil eceng gondok maupun pelepah pisang, ukuran yang kecil sampai yang ukuran yang besar. Waktu itu memasuki bulan puasa, kebutuhan meningkat, permintaan dari pabrik-pabrik meningkat. Hilir mudiklah saya, bolak-balik kontrol ke wilayah Bojonegoro, mencari ke para petani ataupun pengrajin, mendapati semua apa yang dipesan, timbang semua, masukin lagi ke truk, sudah ditimbang, kirim ke Cirebon.
Sampai waktu itu kewalahan dan nguber omset serta nguber waktu karena ini perjalanan bentar lagi menghadapi arus balik ataupun arus mudik khususnya. Itu waktu itu H-5 untuk Lebaran. Saya pun dituntut untuk memberikan THR kepada karyawan saya, yang dimana dia menunggu bekerja untuk keperluan saya. Salah satunya dia adalah warga Bojonegoronya, namanya Eko. Eko tersebut anaknya rajin, sering ngomporin, sering istilahnya jemur yang namanya pelepah pisang itu karena ingin kering dan terhindar daripada jamur, supaya tidak membusuk dan terhindar dari binatang-binatang kayak macam rayap, kelabang, karena mereka tuh senang dengan yang lembab, apalagi dengan lintah atau pacet. Karena banyak kebutuhan di pabrik itu, bahkan saingan pun ketat, harga pun tetap saya tidak mau menurunkan harga biar stabil karena permintaan banyak. Alhamdulillah senang juga. Pada H-5 itulah saya mengatakan kepada Wito, yaitu rekanan bisnis saya yang ada di wilayah Bojonegoro, Wit, tolong kirimkan segera mungkin 1 truk, entah berapa ton, karena ini ada permintaan yang segera mungkin harus dikirim karena dikosong banget barangnya. Rotan pun masih berjalan aktivitasnya. Saya tanyakan kepada salah satu logistik yang memesan kepada saya, itu namanya Pak Heri, di salah satu perusahaan yang sangat besar. Saya tanya kebutuhannya untuk kapan minimalnya ini. Kalau maksimal kan jelas-jelas ya Pak Her, kayaknya setelah Lebaran pun bisa dikirim, tapi karena ini mendadak dan harus segera mungkin dikirim, karena Skopindo pun udah menunggu biar kiriman sekarang bisa ditangani untuk produksi setelah Lebaran, bisa untuk dikirimkan barang jadi. Pokoknya saya tahu H-4 barang sudah ada di gudang, kita timbang harga. Oke, saya tidak menawar lagi karena saya juga butuh sekali. Bahkan perusahaan pun sudah memberikan batas maksimalnya harga, ternyata masuk. Ya kamu ajukan Pak ke Jampang, tolong kalau bisa besok pagi mesti sampai itu barang. Waktu itu siang hari saya diminta order seperti itu. Saya kontak Wito di Bojonegoro dan Wito pun menyanggupinya. Wito mempersiapkan semuanya. Esokan harinya subuh-subuh Wito sudah ada di depan tempat saya, khususnya itu di gudang untuk penyimpanan barang. Wito nelpon dan saya pun terbangun dengan ring telepon. Saya angkat, komunikasi dan mempersiapkan untuk kesiapan kirim barang ke lokasi gudang di Pak Heri, karena Pak Heri meminta jam 8 mobil sudah ada siap di halaman pabrik. Saya pun menyiapkan karena Wito datangnya pagi-pagi banget, pagi buta, buatin sarapan segala macem. Sampailah akhir ngobrol-ngobrol semua. Tepat kurang lebih jam 7:30 saya bersama Wito berangkat ke lokasi pabrik. Kebetulan gudang saya dengan lokasi pabrik tidak jauh, kurang lebihnya 20 menit nyampai. Begitu datang di sana, alhamdulillah satpam pun menerimanya dan diterima oleh pihak logistik, ditimbang sesuai apa yang diminta.
Alhamdulillah saya mendapatkan uang tunai. Setelah ditimbang, saya ambil uang untuk di kasir. Setelah diurus, kurang lebih jam 10 siang, saya mendapatkan uang tunai itu. Telepon masuk, permintaan barang lagi dari pabrik lain yang minta segera untuk dikirim. Saya meminta waktu untuk diulurkan. Setelah lebaran saja saya kirimnya. Tapi pabriknya Pak Tony itu tidak mau mengulur-ulur waktu. Kalau bisa besok harus siap. Waduh, ini gimana Pak? Jangan besok, lusa saja Pak. Karena ini waktunya jelas-jelas nih Pak. Saya harus ke Bojonegoro dulu ambil barang karena di stok di gudang kosong. Paling ada juga ya sedikit tidak sesuai dengan permintaannya Bapak. Paling 1 ton 2 ton masih ada di gudang. Tapi kalau lewat daripada 6 ton, ya saya harus ambil. Gimana kalau kita untuk memenuhi kebutuhan sementara dulu, saya yang seadanya di gudang saya kirimkan, timbang langsung, kekurangannya saya ambil sembari nunggu Pak. Bapak bekerja bisa, saya sendiri ngambil barang juga. Setelah datang kan nggak mungkin langsung ditangani oleh Bapak dan karyawan Bapak itu nggak langsung nanganin. Seadanya dulu yang ada deh. Ya sudah kalau gitu Pak Jampang, mohon segera mungkin kirimkan ya. Wait, orderan masuk Wit, minta 10 ton. Tolong siapkan anak-anak di sana. Kamu kan ada data stoknya siapa-siapa yang megang di para petani. Beres Mas Jampang, pokoknya tenang ya. Wah, aku ngatur, ada semua. Ukuran berapa? 5/8 ada. Apa? Grandong toh? Iya. Ya sudah. Jadi anyaman dari pelepah pisang nih yang berupa grandong. Jadi seperti tambang dililit, dikepang-kepang itu, dan dipelintir, dan alatnya ada untuk kebutuhan rotan. Saya senang sekali setelah dapat uang kontan dari pabrik yang dimiliki oleh bosnya si Heri, dan sekarang dapat lagi dari Pak Tony orderan. Waduh, senangnya nggak kira-kira. Waktu itu saya pun sempat ngomong ke Eko, ke karyawan saya yang bagian gudang, bagian logistik di sana. Pak, aku harus mulai loh Pak. Kayaknya saya nggak bisa lama-lama di sini Pak. Ini waktu bentar lagi kan Pak, yang namanya Lebaran Pak. Aku harus kumpul-kumpul sama keluarga. Ya sudah kalau gitu, karena kamu kan nggak ada kendaraan, kamu ikut saja dengan saya. Berangkat dari sini pakai truk berempat dengan sopir. Saya, Wito, kamu, dan sopir. Gimana? Terus pokoknya aturan bapak ya. Tapi ya gimana ya ini, karena tahu sendiri nih, di depan hanya paling bisa 3 orang, nggak bisa berempat. Kalau berempat ya kamu desak-desakan. Wis gini aja Pak, aku udah biasa tidur di sini seenaknya aja, yang penting tidak kanginan Pak. Toh di belakang bak tuh ada terpal loh Pak, ada. Dan bagian-bagian yang diretur juga mesti dikirimkan ke sana juga ada kan Pak, masih ada. Jadi kamu bisa untuk kasur lah, tiduran di pelepah pisang itu. Ya wis. Singkat cerita, hari itu juga setelah saya dapat uang dan bagi dengan Berwito udah menghitung keuntungan, saya menyisihkan 2,5% untuk sedekah. Seperti biasanya saya titipkan kepada seseorang yang biasa membagikan, khususnya untuk kalangan duafa, baik yatim piatu, orang-orang jompo, ya orang-orang duafa. Alhamdulillah berkat doa-doanya dari mereka, saya pun ngerasa nambah banyak rezekinya. Perbanyak sedekah, perbanyak juga rezeki. Alhamdulillah didapat rezekinya. Waktu itu keberangkatan jam 2 sore.
saya berangkat. Jam 2 sore saya berangkat berempat. Rasa senangnya gak terkira. Nyanyi-nyanyi si Wito ngerasa bisa untuk lebaran anak istrinya itu bisa disandangin, bisa untuk bayar zakat, dan bisa untuk bersodakoh di Bojonegoro, khususnya di wilayahnya dia. Dan dia ngerasa terpenuhi keinginannya, karena mobil besar khususnya truk itu maupun bus dan gandengan maupun tronton itu jalurnya pakai jalur utara. Saat itu kurang lebih jam 9 malam. Pikiran udah agak ngawur, ngantuk, tidur. Terus dirasa saat peruyuk-peruyuk, terasa juga perut nih, lapar, bangun. Udah di tempat mana ini? Jar. Supirnya namanya Lajar. Bos, melebu alas roban bos. Wes, udah deket ya? Alhamdulillah. Iya. Lapar bos. Cari warung ya. Sakarepmu jer. Aku juga lapar, pengen makan. Saat itulah Lajar lihat kanan kiri cari warung. Saat itu penerangan jalan masih gelap, kurangnya pencahayaan untuk penerangan jalan. Ada kelap-kelip, tampaknya sebuah warung ini. Bos, itu bos, ada warung. Kita berhenti dulu ya. Di warung itu ngopi. Yang ngombe kalau mau boleh ya, kalau ada yang ngombe. Makan ya makan bos. Ngombe kamu kerjaannya bisa ngombe aja, saya enggak. Ya wis bos, supaya enggak ngantuk maksudnya bos. Saya kan capek nih. Ya udah Jar. Wait gimana? Ya udah itu aja tuh. Wito menunjuk salah satu sumber cahaya. Tampaknya ada beberapa orang yang duduk di teras warung. Dan karena pencahayaan kurang, hanya pelita disitulah ataupun pencahayaan itulah yang ada. Begitu mobil truk yang kami naikin menepi dan berhenti persis di depan warung itu. Segeralah kami mau turun berempat ini. Dan saya mukul-mukul bak belakang dan memanggil si Eko agar dia bangun, barangkali dia tidur, agar bergabung untuk makan. Saya memanggil-manggil si Eko. Satu persatu orang yang tadi duduk di teras itu bepergian, meninggalkan lokasi satu persatu. Waduh, kayaknya udah cukup lumayan nih untuk duduk-duduk di teras itu. Udah gak ada orang nih, hanya kita-kita aja. Ya wis bos. Kok buru kok, bangun kok. Ya anak kebluk banget Wit. Kamu aja Wit, bangunin Wit. Ya wis. Wito turun segera untuk menaiki bak. Begitu dia turun, Wito tercengang, tak bisa berkata apa-apa, hanya duduk di atas bak. Baknya mobil truk, dia belum turun, dia duduk di situ memanggil Eko, sempat langsung terdiam. Wito melihat si Eko tidak bisa bicara apa-apa. Ada apa Wit?
Wito diam tak menjawab teguran saya. Saya tarik kakinya. "Hei Wit, sadar, ada apa?" Baru Wito terpanjat dan sadar dari sorot yang tadi itu. Matanya melotot dan dia tidak bisa bergerak apa-apa. "Wit, ada apa? Kok, bangun kok!" Sambil batu untuk mukul-mukul bak mobil. Kebetulan di tepi itu ada batu. "Udah, kamu turun, Wit." Wito turun. Sempet dia agak gagap. "Bos, apa? Pocong. Kamu ngawur. Pocong, nggak boleh ngomong sembarangan ah." "Eko," dia sempat gagap mengatakan bahwa ada pocong di sebelahnya Eko. Saya penasaran. Saya naik, saya senterin Eko dengan senter yang ada di HP. Lampu dibuka, senter Eko. "Nggak ada, Wit. Kok, bangun kok." Nggak bangun-bangun. Saya turun mendekati Eko karena dia terlelap enak sekali, tampaknya nyenyak. Saya bangunkan Eko. "Kok, bangun. Ayo kita makan. Kita udah sampai warung. Kita lapar nih." Si Eko bangun dan saya dan Eko turun dari bak. Saat saya mau turun dari bak, setelah Eko udah turun duluan, saya pun melihat ada sosok pocong yang melayang terbang ke belakang warung. Waduh, apa ini? Saya diam. Udahlah, jangan sampai saya pikirannya ngawur. Dengan senang hati, ini ketemu warung, perut lapar, bisa untuk nyambung makan, untuk ngisi-ngisi perut. Bergegaslah saya, Eko dan Bito serta Lajar masuk ke terasnya warung tersebut. "Warung kok sepi," kata Lajar. Bok bapak ngombe, bapak." Lajar berseru. Saya lihat beberapa masakan yang ada dipajang di etalase. Layaknya persis sekali warung-warung yang kayak macam warung musiman pada saat untuk para arus mudik ya. Warung musiman arus mudik. Banyaknya itu semua orang pakai tenda mendadak buatan, ini sih semi permanen. Tampaknya ini gimana ya? Lihat lagi selera kurang berselera. Ya udahlah kalau gitu Indomie aja pakai telur lah. Lajar masuk, memanggil-manggil kembali, memasuki warung. "Boke." Dari dalam ada suara menimpali atau menjawab suaranya Lajar. "Yo." Lajar senang. "Aku kopi hitam. Bos apa? Kopi toh. Terserah kamu Jer. Wes pae. Kopi hitam papat." Lajar pun mendekati kami. Saya duduk di tengah, Eko duduk di samping, sebelahnya juga Wito, dan sampingnya Lajar duduk baru setelah dia tadi memesankan permintaan membuatkan kopi kepada pemilik warung. Lama kemudian si pemilik warung itu menghampiri. Datang bawakan 4 gelas kopi. Aromanya kopi enak sekali, kata si Lajar. "Bos, apik tenan bos.
harum tenan. Saya diam saja melihat gelagatnya Lajer. Ini orang selengean banget gitu. Ya namanya supir kebiasaannya sedikitnya ya namanya agak sompral ya, karena kelakuan daripada lingkungan. Saya diamkan saja. Saat Lajer hendak meminum kopi, kopi itu kalau di wilayah Jawa Timur biasanya ditumpahkan ke pisin. Saat yang ditumpahkan ke pisin, baru dirasakanlah harum aroma yang tadinya harum menyengatnya kopi berubah bau anyir. Aroma tersebut tersengat dan tercium jelas bau anyirnya yang saya rasakan ini. Wait, kamu cium gak tuh bau kayak macam bau anyir gini, bau kayak darah busuk? Coba kamu cium aroma kopi kamu. Wito segera untuk mencium aroma kopi itu. Wito menciumnya, dirasakan penuh nikmat. Kopi enak bon, kopi enak tenan bos. Ini kopi lu anyir. Ya terkarepmu, karena kebiasaan juga yang dilakukan Lajer maupun Wito, karena kebiasaan di Jawa Timur itu kalau mau minum kopi itu karena ada pisin putih, dia tumpahkan ke pisin putih. Saat ditumpahkannya ke pisin putih, kopi berubah. Wito pun tercengang, kok rubah aromanya? Ini aromanya betul-betul kayak darah busuk. Eko sembari ngantuk-ngantukan karena dia masih belum ingin makan ataupun ingin melanjutkan babung bersama kita. Dia terkantuk-kantuk. Kok? Jangan ngantuk. Kopi yuk. Ya bos, aku punya bos rewel amat, mau ngantuk bos. Kamu jangan ngantuk-ngantukan kok. Ini kita ya mesti makan biar nggak kena angin perutnya, biar nggak kosong, takut kena angin malam, bisa kena angin merah, kamu bisa kena stroke nanti. Ya wis lah bos, aku manut aja. Pak, aku minta Indomie kasih telur pak. Si pemilik warung hanya diam membalikkan wajah. Kasih sesim pak, sayure. Saat itu pun si pemilik warung dari tadi memantau dan mendengarkan saya bicara dari belakang etalase. Salah satu pembantu dari warung tersebut itu keluar dari dapur. Pikir saya hanya seorang. Ada 2 orang perempuan keluar dari dapur membawa nampan untuk menyiapkan apa yang saya pesan. Saya pesan Indomie. Lajer pun sama, karena dia dari awal juga lapar. Yang namanya supir capek. Sudah, rasanya ini bisa terisi nih. Kau mau nggak kok Indomie? Nggak bos ah, mau tidur aja saya bos. Terusin aja bos ah, aku mau tidur nih. Ya, minum aja kopinya dulu. Saat Eko mau meminum kopi, dia langsung muntah. Nggak tertahankan dengan baunya, betul-betul bau bangke. Kamu kurang ajar kok. Buah bos, bau bos nggak tahan, bau busuk. Saya terperanjat dengan seruannya Eko.
mengatakan bahwa kopi tersebut baunya bau busuk. Berbeda dengan awal, harumnya nggak terkira. Dadak-dadak berubah, bau busuk. Ya Allah, ya Rasulullah, ada apa ini? Gelagat awal yang dirasakan kejadian masalah kopi saja, saya sudah menerka ini tidak benar. Karena pada awal saya turun dari bak mobil truk itu, ada sosok pocong yang terbang ke belakang warung. Ada apakah ini? Begitu Indomie diletakkan, diberikan kepada saya pun menerimanya dan mengaduk. Makasih Mbak. Dia tidak menjawab apa-apa, sepatah kata pun tidak terucap sama sekali. Berapa orang Mbak di sini Mbak yang nunggu? Dia diam, tidak menjawab. Lajar yang namanya supir, kebiasaan usil, cantik-cantik kok bisu. Yang bener toh, ndok. Ngomong. Ngucap bos aku iki bos Jampang. Macam-macam ae kowe. Saat itu pun perempuan itu menjawab, diawali dengan tertawa yang ringan. Dia cekikikan. Iya. Saya sayup-sayup mendengarkan cekikikannya si perempuan itu. Apa Thomas? Aku tak bisu. Lajar mulai melancarkan bujuk rayunya. Karena kebiasaannya dia kepada saya perempuan yang di warung pasti menanyakan dan usil. Saat itu Lajar mendekati karena berpikirnya hanya kini berempat dan Eko sudah naik karena sudah nggak tahan dengan bau busuknya itu. Saya pun bingung. Saya melihat Indomie yang saya terima, saya aduk, kok bergerak. Indominya bergerak-gerak. Apa ini? Wito terkejut melihat Indomie yang saya aduk itu. Ternyata itu cacing, bukan Indomie. Bos, cacing bos. Ki warung-warung opo ki? Serta merta Wito refleks itu namanya mangkok dilemparkan ke pelayan itu. Karena melihat emosi dari awal datang meminta pesanan kopi, kopinya tidak sesuai apa yang diinginkan. Datangnya juga pesanan kedua, Indominya bukan mie instan yang akan dimakan, berubah menjadi cacing. Wito pun melemparkannya, terkena kepada si pembantu. Pembantu pun merasa tersiram, dia langsung tertawa ngikik. Hihihi. Kikikan itu membuat bulu kuduk kami semua itu merinding. Mendadak berubah wujud yang kami hadapi. Tadinya cantik, itu berubah, betul-betul berubah. Rambut tergerainya itu langsung memanjang. Dan pakaiannya pun itu langsung jelas-jelas berubah aromanya. Yang tadinya biasa tercium yang namanya aroma kenanga. Ini aroma kenanga benar-benar menyengat banget. Dan ada aroma Kamboja di situ. Waduh, wait, nggak bener ini. Ya bos, kayaknya salah bos. Orang opo ki bos. Udah, jar, biar jar. Siapa yang istilahnya takut model kayak ginian? Aku udah biasa ngadepin beginian. Jangan katanya Lajar kalau takut bangsa dedemit kayak gini. Karena Lajar salah satu supir yang memiliki kebiasaan juga. Dihampiri oleh Lajar, ditarik lah, rambutnya ditarik tergerai oleh Lajar. Dia sempat terbawa oleh
ketarikannya Lajar si rambut kuntilanak tersebut. Bahkan si Lajar diserang oleh kuntilanak, dipukulnya Lajar dan terjatuhlah Lajar. Saat Lajar terjatuh, menabrak pintu, dan Lajar pun kaget. Bos, udah bos, tinggali bos. Ini warung nggak bener ini, warung nggak bener bos. Saya pun langsung mau ambil kaki seribu. Wit, yus, bisa nih, dedonga, ayat kursi. Saya melafalkan ayat kursi. Terus saya dewamkan ayat kursi. Sempat saya narik Eko, kok kamu udah nggak usah tidur di belakang, nggak usah di bak, bergabung aja empatan, karena malam nggak ada polisi, udah naik aja, kita berempat desak-desakan nggak apa-apa. Jar, cabut Jar, tenang bos saya dulu naik mobil yo. Wait, kowe naik mobil yo, kok ayo sana kok, tak adepi sama aku. Lajar melawan kembali. Saya lihat Lajar berdoa qomat kamit, entah apa yang dibaca sama dia. Bahkan dia sendiri, yang namanya kalung yang dipakai sama dia dikeluarkan. Di mamahnya kalung tersebut dimasukkan dalam mulut, sempat langsung dikeluarkan. Lajar pun meludahi si makhluk tersebut. Puah! Disemburkannya air ludah itu ke sosok kuntilanak itu. Merasa kuntilanak terkena semburannya dari ludahnya si Lajar, dia meringis kesakitan, sembari ngikik banget. Kencangnya gak kira-kira suaranya, hampir saya telinganya pekak banget, gak kuat mendengarnya. Saya tutupi telinga dengan kedua jari tangan saya. Wait, cepet gak tahan wait. Wis bos, tuh sih bos, baca iman nih. Saya sama Wito terus membacakan surat Ar-Rahman, yaitu khususnya untuk ayat kursi. Saya bacakan, terus saya bacakan. Saya baca terus ayat kursi sampai naik. Saya duduk di tengah, Eko di samping sebelah kanan, Wito sebelah kiri. Tak lama kemudian Lajar, entah apa yang dia miliki, ilmu apa, seperti ambil 3 batu yang ada berserakan di situ di tepi jalan, diambil oleh Lajar, dibaca-bacain, dilemparkannya satu persatu batu tersebut ke warung itu. Serta-merta warung itu muncul suara letupan yang membuat kita bertiga di dalam mobil kaget, seperti kayak macam bom. Bung, sampai 3 kali. Lajar pun segera mungkin meninggalkan lokasi tersebut. Lajar buru-buru lari dan masuk ke mobil, menstarter mobil. Sebelum menstarter mobil, Lajar berdoa, langsung di starter. Alhamdulillah nyala. Ayo bos, tancap gas bos. Saat itu pun Lajar narik gas, langsung meninggalkan lokasi itu. Tak lama kemudian Lajar pun dikejutkan oleh sosok yang ingin menyeberang. Ada sosok yang berpakaian putih ingin menyeberang. Kayaknya laki-laki, kakek-kakek ini. Dia pelan-pelan sekali, karena kecepatan yang tinggi, tertabraklah kakek-kakek itu oleh Lajar. Rasanya terasa banget getaran yang ada membentur satu benda. Astagfirullahaladzim, Jar, kowe piye ger? Mati kayak. Wito berseru kepada Lajar, berhenti Jar, berhenti. Saya ambil senter yang ada di kabin mobil. Saya buka senter, liatin dari samping di spion tersebut.
Turun, barangkali ini orang. Takut gimana, kita harus bertanggung jawab, Jar. Turunlah kami berempat. Masing-masing menyalakan lampu dari HP, dan saya sendiri pakai senter. Dilihat, kami berpencar. Gak ada orang satupun, gak ada bangkainya. Aduh, ini gimana ini? Fisiknya gak ada. Tadi nabrak apa itu? Senter ke bawah. Barangkali ada di bawah mobil. Tidak ada sama sekali. Ya Allah, apa ini? Lajar punya firasat yang tidak enak. Saat itu pun Lajar baca-baca doa. Saya pun membacakan doa juga untuk perisai diri. Karena saya sudah dibekali oleh pembimbing saya, alhamdulillah sedikitnya saya paham dan bisa untuk memagari diri serangan dari makhluk halus. Itu pun sama dan Eko. Saat senter menyenter mencari sosok yang tadi tertabrak, kami bertiga dikejutkan dengan tertawanya Eko yang terbahak-bahak. Lajar pun kaget. Kok eling kok? Kue eling kok? Eko tertawa-tawa. Wito mengatakan pada Lajar, "Jar, kie dudu si Eko. Koyone sepertinya ini makhluk yang tadi tertabrak masuk ke Eko. Eko kesurupan, Jar." Astagfirullahaladzim, ya Allah. Eko tertawa terus terbahak-bahak. Ditanya oleh saya, "Maaf, sampean siapa? Kok masuk ke raganya teman saya?" Saya mengajak berkomunikasi kepada makhluk yang masuk ke tubuhnya Eko. Dia mengumam, "Kowe ra usah kenal aku. Apa pentinge? Kowe kurang ajar, manusia kurang ajar, orang mawas diri." Waduh, saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan tanpa dengan kesengajaan maupun yang disengaja, karena saya pengguna jalan. Sampai ini siapa? Saat itu pun tubuh Eko tertawa dan kejang. Lagaknya kayak macam robot. Dia bergerak menghampiri kami bertiga. Lajar segera masuk ke mobil untuk ambil air aqua botol. Dibacalah doa-doa oleh Lajar. Setelah selesai baca doa-doa, diminum oleh Lajar satu teguk, dikumpulkan dalam mulut. Tak lama kemudian disemburkannya air itu ke tubuh Eko. Setelah mengenai air itu ke tubuhnya Eko, suara rintihan dan lengkingan yang sangat kencang, seakan-akan berteriak kesakitan. Wah! Eko lemas terjatuh. Saat itu saya mendatangi Eko dan ngambil air yang ada di Lajar tadi dipegang. Setelah dikasih doa-doa, saya minumkan dan usapkan ke wajahnya Eko agar segera mungkin sesuai sadar. Saat itu pun Eko mulai meremang-remang matanya melihat ke saya sampai dia kekagetan. "Oh no, apa bos? Apa yang kejadian apa bos?" Aduh, sembari agak pening dan lemas, lunglai, saya papah Eko untuk masuk ke dalam mobil. "Wis kok, cepet kok, masuk ke mobil ya. Bebet, kamu bawa Eko, biar saya Lajar ngadepin dia." Setelah gondro itu lepas dan keluar dari tubuhnya Eko, dia sempat menunjuk
pada saya berdua. Lajar pun kembali menyusun untuk serangan. Menyerangnya Gondro itu. Diserang oleh Lajar. Diserang benar-benar oleh Lajar. Kamu bukan makhluk yang bisa saya diamkan. Kurang ajar, kamu sudah masuki wilayah alam manusia. Kamu telah mengganggu perjalanan saya. Saya klakson, kamu dadak nongol. Kamu kurang ajar ini. Buat celakanya manusia di sini, sering jadinya kecelakaan kalian gara-gara ulah kalian. Lajar marah kepada Gondoruo. Serta merta saya berdoa, membacakan ayat kursi, surat Anas, dibaca terus, dan saya wiridan kepada batu yang saya pegang untuk saya lemparkan ke sosok Gondoruo itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya lemparkan pada Gondoruo batu yang saya udah bacain doa. Serta merta saat itu pun teriakan yang ada dirasa oleh sakitnya Gondoruo. Dia berteriak kencang dan agak lama senyap sudah. Alhamdulillah. Kita udah terlepas kayaknya, Jar. Yes bos, tinggal di bos, tempat kia. Pusing aku. Gimana nggak kesel ya, udah lapar. Mana jalan gelap lagi, hanya diterangi oleh lampu mobil kita aja. Ya bos, buru-buru bos. Saya segera meninggalkan lokasi tersebut dan saya masuk ke dalam mobil. Dan Lajar pun memberikan kembali. Saat Lajar mengendalikan mobil, dia melihat gerak-gerik Eko yang tadi habis kerasukan, dirasuki oleh Gondoruo. Saya menanyakan ke Eko terhadap kondisinya. Piye kok? Ora apa-apa bos, cuma pening lemes ya bos, pusing bala. Ya udah kamu tidurin aja, udah kamu sandarin aja itu, sandarin ke dashboard. Eko menurut, dia nyadarkan. Saya bersama Wito bersandar ke belakang biar posisi keduduknya tidak sempit. Kita pun bisa bergerak. Alhamdulillah. Jar piye jar? Aduh, eneng-eneng aja bos. Wis lapar. Mlebu warung setan. Apek apes. Suwe we. Waduh. Udah Jar, jangan gerutu aja. Yang penting kita selamat. Iya sih bos, selamat sih selamat. Aku mikirnya udah apa-apa bos. Arep lebaran bos. Walah. Saya juga berpikir iya. Saya datang ke Bojonegoro, berapa lagi akan mendekati hari raya. Saya baca bertawasul, meminta bantuan dan wasilahnya Kanjeng Rasul. Wito dari tadi terdiam, tidak berbicara sepatah kata pun. Mungkin apa karena dia lelah, kecapean, kesel. Mematung, betul-betul mematung. Diam dan diam. Wit, kamu gak apa-apa tak Wit? Rokok Wit, supaya gak ngantuk Wit. Saya ngambil rokok ngasihin ke Wito. Wit, saya pun ngambil dan bakarnya. Saya menghisap sebatang rokok guna menenangkan pikiran. Dari tadi Wito diam, tidak bergerak apa-apa. Ditawarin rokok gak diambil. Wit, kamu ngantuk apa?
Jangan lamun ae. Kamu uang udah dapat keuntungan untuk beli lebaran, pakaian anak-anak kamu dan istri kamu udah ada pakaian lebarannya dengan uang yang keuntungan itu. Untuk bayar zakat juga udah ada. Apa yang kamu pikirin dan kamu pusingin, wait? Data-data stok yang kamu miliki yang akan diambil ini udah ada, tinggal nanti datang, ambil, timbang, langsung kita berangkat lagi. Apa susahnya? Sepatah kata pun Wito tidak menjawab apa yang saya katakan. Saat itu pula Lajer ngomong ke saya, berbicara ke saya, "Bos Pang, wes aja ngeladeni orang edan, lagi ngayal dia, dapat untung gede, kayaknya arep kawin meneh, Wito. Memang Wito itu sosoknya ganteng, hidung mancung, tinggi, persis kayak artis-artis Bollywood, persis orang India, cuman kurus. Wit, kowe piye to, Wit? Meneng ae takoni kok. Saat itu pun Lajer merasakan ada sesuatu yang berubah terhadap diri Wito. "Bos Pang, coba sentri yuk motone, barangkali tidur dia." Saya senter pakai HP. Ternyata matanya meram, menutupkan mata. Merem kayaknya, cer. Tidur kayaknya. Ya wis dah, aja pikiri. Saya dan Lajer tanpa terasa berlalu. Waktu pun sempat sudah beranjak mendekati fajar. Kokok ayam berkumandang terdengar. Tak lama kemudian terdengar pula suara panggilan sholat dari toa masjid. "Cer, suara ajan, Cer." "Iya bos, kita sholat dulu yuk." "Di mana masjid yang terdekat ini?" "Ujung situ bos, tenang aja, terus aja." "Ya terserah kamu yang tahu jalan kok. Saya sendiri nggak tahu jalan kemana. Ini yang jelas nih nggak karu-karuan ini. Apek saya ini." Aduh. Tak lama kemudian terlihatlah masjid di tepi jalan. Kami pun menepikan mobilnya untuk segera sholat subuh. Saat mobil berparkir di sampingnya masjid, saat itu juga Lajer kaget. Terkejutnya Lajer, munculnya sosok kakek-kakek yang tadi tertabrak ada di hadapannya Lajer. Astagfirullahaladzim. "Bos Pang, ingat ora? Lian kamu tertabrak, orang yang tadi tertabrak di sana itu loh, ada di pojok, berdiri, melihat kita semua nih." Saya liatin, iya, astagfirullahaladzim, bener Cer, orangnya kurus, kayak pakai macam pakaian putih itu, yang persis seperti kayak macam resi. Tak liatin, dia menatap, tatap mata yang betul-betul tajam. Saya liatin kembali, kontak mata saya dengan dia tersontak. Tak lama kemudian mata itu berubah menjadi merah.
dan membesar seperti bara api. Astagfirullahaladzim. Kok masih ada ya? Bukankah ini udah masuk namanya sholat subuh, azan sudah berkumandang, ini muncul. Piye caranya ajar? Wah, piye opo nih? Gabruk aja. Udah lajar ngarane. Takut sama model ginian. Si sompralnya si Lajar, walaupun ia sompral-sompralnya, dia memang udah memiliki kanuragan dan kesaktian untuk menepis makhluk-makhluk astral. Dihampirinya lah makhluk itu oleh Lajar, dibaca-baca mantra doa oleh dia, ditepik. Saat itu pun tidak ada wujud lagi. Bos, jangan terganggu gangguan gini. Lebih baik kita sholat dulu, sholat subuh. Gak penting ginian mah, yang penting kepada Allah kita meminta. Bener juga Lajar berkata. Jar, kok? Eko ngudet. Wit. Saat itu juga Wito tidak menjawab sama sekali. Astagfirullahaladzim. Jar piye jar? Sempat didatangilah Wito oleh Lajar. Wit, bangun Wit. Wito agak tersadar dan terbangun. Wah, ada di mana ini? Jar, onang di masjid, sholat se, sedang dinani nang bumi, ngimpi, tekan Mekah to. Sembari canda Lajar ngucap kepada si Wito. Lihatnya dia nguat, langsung meninggalkan dalam mobil, membangunkan Eko untuk sholat. Ayo kok, buru-buru kok, sholat dulu kok, biar kita dilindungi sama Allah. Apes dinaki. Eko dan Wito meninggalkan mobil, ditutuplah mobil tersebut sama Eko pintunya. Kami berempat mendatangi masjid tersebut dan ngambil air wudhu. Saat itu pun sholat subuh dimulai karena imam udah ada, beberapa jemaah. Kami bergabung berempat. Sholat usai sudah, alhamdulillah. Saat untuk salam, begitu saya salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya melihat sosok orang itu ada di tembok. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini apa? Salam kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik lihat ke kiri. Jar, masih eneng wonge jar, nang di ikun tembok kok, dekatnya pilar. Lihatin tuh, yang bener bos pang. Wah, ngawur, nama masjid kia. Lihat aja. Dilihatlah oleh Lajar, ternyata iya, ada di situ. Dipandang oleh Lajar, tak lama kemudian pelan-pelan sirna wujud tersebut, dan adanya hanya tembok yang ada di masjid. Kami pun lanjutkan wiridan. Setelah itu kami bersalaman keliling dan meninggalkan masjid itu guna untuk melanjutkan perjalanan kembali. Singkat cerita, kami berempat sudah datang di Bojonegoro dan kami mampir di salah satu warung untuk makan karena tadi belum makan. Saat datang di warung dan makan, nasi yang ada, dilihatlah masakan yang ada, selera juga ini. Begitu santap makan apa segala macam semua udah selesai. Saat itu juga Lajar nyeletuk, enak ya bos, udah makan cacing. Waduh Jar, astagfirullahaladzim, untung saya habis makan Jar, udah selesai makannya.
Kalau belum selesai makanya kayaknya saya siramin ke kamu loh, Cer. Sompral kamu kalau ngomong. Ya anda tadi makan bos Indomie kok uget-uget kayak cacing kowe. Piye aja. Wit. Wito pun tertawa dan senyum menimpali dan menjawab dari obrolan omongan si Lajar. Saya pun berbalik kepada Wito menanyakan sesuatu. Wit, kamu itu gimana sih, Wit? Dari tadi kamu diam ditanyai nggak yang jawab sejak perjalanan meninggalkan warung gila itu, warung setan itu. Kamu diam saja. Takutnya kamu nyandar ke Lajar, Lajar kendalinya ini terganggu. Jujur Bos Pang, aku tadi itu kayak dikunci nih. Mulut kayak dikunci, gak bisa berkata apa-apa, diam. Setelah tahu dibangunkan, digerakkan saat ada di masjid tadi sebelum saya sholat. Tampaknya si Gondorowi itu masuk ke Wito. Makanya waktu itu terlihat juga di tembok orang yang tertabrak itu, wujud seperti semula waktu tertabrak. Bahkan sesudah sholat pun tampak juga di tembok di masjid itu. Dari tadi dia itu ngikut setelah Eko kerasukan. Begitu siuman, saya bawa ke dalam mobil. Berbalik saya yang rasakan. Saya diam, itu ikut ke saya. Hanya dia yang mau membentur si Lajar yang tadi mukul. Dia gak kuat. Lajar tertawa. Ya iya, siapa dulu? Lajar loh, gak takut model gituan. Takut sama Allah. Kayak gituan mah apa? Saya juga udahlah, ini pengalaman kita semua. Kok kamu inget kok, jangan tidur aja. Saya melihat Eko, Bos Pang, waktu naik saya di bak itu pocong itu, sampingnya Eko itu pocong. Makanya saya diem aja tuh, nggak bisa ngomong apa-apa. Saya pun waktu saat mau turun, ada sosok pocong terbang ke belakang warung setan itu. Makanya saya bingung. Saya pengen ngomong ke kamu, Wit. Aku juga keder. Nanti ya gimana pikiran kamu yang untuk nyawur ya enggak. Justru itu Bos Pang, aku juga mau ngasih tahu. Pocong itu tuh karena ganggu aku nggak bisa ungkap. Kayak macam kekunci, kayak dadak gagu. Beneran itu tidur samping Eko. Jangan-jangan gara-gara pelepah pisang itu tuh. Spontanitas saya berkata ke Wito, karena tidak beda jauhnya yang namanya pocong, identiknya dengan batang pisang. Seperti orang yang baru meninggal di kain kafani, persis pocongan kayak gitu. Pada saat dimandikan kan makanya bantalan pelepah pisang, batang pisang itu. Itu diam saja. Jangan-jangan gerandong yang kami jual ini ya macam kayak gituan toh. Ya nggak ngerti, Wit. Yang ini sih saya jualan dari dulu, nggak pernah yang namanya sejak kenal sama kamu jualan gerandong ini. Anyaman dari pelepah pisang ini belum pernah yang nemu yang enggak. Baru kali ini. Mana ini mau lebaran lagi. Waduh, pusing nih. Ya iya Bos, saya nggak ikut balik ke Cirebon lagi Bos. Ini udah, ya kan udah pamit saya. Mau langsung mudik. Ya udahlah kok. Karena ini udah di daerahnya kamu, di daerah Bojonegoro. Dan kamu pamitan ke saya juga harus mau mudik. Ya sudah.
Saat itu pun obrolan selesai, saya bayar semua berapa yang udah dimakan kepada pemilik warung. Saya lanjutkan kembali. Eko pulang ke rumahnya. Saya, Wito, dan Lajer kembali mendatangi seluruh para petani untuk mengambil gerandong-gerandong yang tadi dikontak sama Wito, stok-stok yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya Pak Tony. Udah semuanya ditimbang dan dibayar. Saat itu juga saya meninggalkan Bojonegoro bersama Wito dan Lajer kembali kirim barang ke Cirebon. Singkat cerita, datanglah saya di Cirebon ke pabriknya Pak Tony. Saya kirim, ditimbang semuanya, dan usai. Selesai sudah, dapat keuntungan juga. Alhamdulillah, walaupun dibayarnya baru separohnya pakai BG. Alhamdulillah. Wait, ini karena ini keuntungannya uang separoh dan separohnya BG, jadi piye wit? BG-nya diulur sebulan. Ya udah, saenake bos saya. Aku poe minta uang tunai ae. Bos yang pegang BG, saya dipotong 10% ae. Ya untuk bayar waktu itu. Wit, maaf Wit, saya tidak menerima riba. Saya ikhlas ridho, saya terima BG, uang yang tunai kamu terima. Ya kalau bos sudah ikhlas seperti itu, aku pun ikhlas bos. Saya ndak mau kuntung sendiri, enak dewe, capek bareng-bareng, resiko bareng-bareng. Ya wis kene nae. Saya beri untuk anak istri bos 10%-nya dari nilai itu. Saya beri ini untuk anak istri. Hadiah dari saya, THR-an dari penjualan barang ini. Bukan sodakoh, bukan. Maaf bos gak terima namanya sodakoh. Gak pantas. Justru bos yang mengeluarkan sodakoh. Justru itu Wit, saya gak enak Wit. Ikhlas bos, lillahi ta'ala. Anggaplah saya beri jajan kepada keponakan saya. Saya anggap udah kayak saudara sendiri. Tuh anaknya bos ya, anak saya juga lah dianggapnya keponakan saya. Bener Wit, ikhlas kamu, ikhlas. Saya itu pun selesai pembagian dengan adil. Wito bersama Lajar kembali ke Bojonegoro, pulang untuk ke wilayahnya karena dia berasal dari Bojonegoro. Saya kembali ke rumah pada keluarga, saya memberikan semua keuntungan, dan anak-anak pun nih uang dari Wito keuntungannya. Anak-anak senang. Mereka beli pakaian untuk lebaran, dan saya menyiapkan segalanya untuk zakat, untuk sodako, semua dari uang yang ada. Dan alhamdulillah sampailah pada saat lebaran, kami pun merayakannya semua. Itulah cerita sekilas pada saat mengantar mudik si Eko ke Bojonegoro. Sempat masuk ke warung jin atau warung setan. Bahkan makanan yang akan saya makan pun nggak karu-karuan. Itu pengalaman asli dan nyata yang saya rasakan. Pada tahun 2008 itulah saya masih aktif-aktifnya saya jadi supplier ke pabrik-pabrik rotan. Untuk sobat mengulas malam dimanapun Anda berada, mohon ambil hikmahnya, ambil yang baik-baiknya, buang yang jeleknya. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin kepada Anda yang beragama Muslim, beragama Islam. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Dan kepada di luar Islam atau Muslim, salam sejahtera,
Rahayu Gung Dumadi. Salam budaya. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.